Setelah semalam harus melewati malam yang panjang dengan penuh penyesalan, pagi ini aku bangkit dengan tubuh yang terasa sakit. Ku aktifkan ponsel kembali dan dengan rasa deg-degan, aku mencoba menghubungi Zaina. Masih dijawab call center, tapi aku tak menyerah. Semenjak dia menonaktifkan ponsel, aku rutin mengirim permintaan maaf setiap pagi, siang, sore, dan malam. Pagi ini pun sama. Aku kembali mengiriminya permintaan maaf. Saat jemari selesai mengirim pesan kepada Zaina, tiba-tiba pesan-pesan yang semula menunda, kini statusnya terkirim. Zaina mengaktifkan ponselnya. Tak mau membuang kesempatan, aku lekas mengetik pesan. Kira-kira apa yang mau ku katakan? Zaina, Mas minta maaf. Mas ingin bertemu. Apa kamu ada waktu? Mas sudah berpikir panjang dan menyesali keegoisan Mas beberapa waktu lalu. Beri kesempatan untuk kita bertemu. Kali ini Mas sudah menyadari semuanya dan bersungguh-sungguh akan meninggalkan Friska. Please, Say, beri ruang untuk kita bicara. Sepertinya pesan seperti ini tidak akan ditanggapi Zaina. Ku hapus kembali pesan tersebut, lalu mengetik pesan lainnya. Assalamualaikum Zaina. Izinkan Mas bertemu anak-anak. Mas rindu. Jika alasan anak-anak, reaksinya pasti akan berbeda. Langsung saja aku mengirim pesan tersebut. Hanya berselang 2 menit, sebuah pesan balasan tiba. Dengan jantung bak genderang perang, ku buka pesan balasan dari Zaina. Tunggu saja surat gugatan cerai sampai padamu. Setelah itu ikuti prosesnya. Lalu nanti hakim akan membagi jatahmu bertemu dengan anak-anak. Lemas kedua lutut ini membaca pesan dari Zaina. Seharusnya aku sadar lebih cepat bahwa istriku itu adalah wanita yang idealis. Dia sulit merubah apapun yang sudah diputuskannya. Tidak ada cara lain. Aku harus mengalahkan rasa takut untuk kemudian bertemu papa mertua. Aku akan bersujud dan melakukan segala cara agar Zaina mau menerimaku kembali. Dengan perut yang semakin terasa perih, ku paksakan diri keluar dari rumah dan lekas menaiki mobil. Baru duduk di balik kemudi, Friska menelpon. Panggilan pertama aku diamkan hingga berhenti dengan sendirinya. Namun Friska tak goyah. Dia kembali melakukan panggilan berikutnya. Masih sama. Ku biarkan panggilan itu sampai berhenti kembali. Bukan Friska namanya. Jika langsung menyerah, dia kembali melakukan panggilan. 5 kali tak kuangkat, dia mengirim pesan. Baca tidak, baca tidak. Ku baca saja. Kamu mau menghindar dariku, Mas. Oke, tapi jangan pernah menyesal karena detik ini juga aku akan anak dalam kandunganku dan akan melakukan live di semua media sosial. Aku akan mengungkapkan alasan kenapa aku ingin nyawa anak ini. Setelah aku mati, bisa ku pastikan namamu akan memenuhi. Seorang dokter spesialis telah menjadi penyebab seorang wanita hamil. Tiba-tiba jantung ini berhenti berdetak. Katakan, di rumah sakit mana? Friska menyebutkan alamat sebuah rumah sakit. Untuk kesekian kali aku harus pasrah pada takdir yang sudah kupilih ini. Ingin mengakhiri terasa sangat sulit. Sampai di rumah sakit yang disebutkan Friska. Kaki kembali tertuju ke meja resepsionis untuk menanyakan posisi istri keduaku itu. Masih memakai masker dan topi, seorang suster membawaku ke ruangan dokter kandungan.
Silakan masuk, Dok, persila suster tersebut. Lalu dua netraku seketika membelalak menatap dokter cantik yang tengah duduk di depan Friska. Mira, sahabat Zaina. Aduh, kenapa Friska memilih rumah sakit ini? Gak apa-apa Mas Rian, dibuka aja masker dan topi. Saya udah tahu semuanya kok dari Mbak Friska. Masuk Mas, duduk di sini biar saya jelaskan kondisi Mbak seperti apa. Dek, mau seperti apapun ditutupi sebuah pengkhianatan pasti akan tercium juga. Ku buka masker dan topi yang menutupi kepala. Sedikit canggung karena bagaimanapun Mira dan Zaina bagai pinang di belakang dua. Usia kehamilan Mbak Friska sudah masuk 16 minggu Mas. Ini sudah terdeteksi denyut jantungnya. Bahkan, Masya Allah, wajah si kecil kelihatan sudah ditumbuhi oleh alis dan bulu mata. Otot-otot di punggung dan wajahnya juga semakin terlihat jelas. Sebentar ya, saya coba cari posisi yang pas. Nah, ini. Si kecil sudah bisa menahan kepalanya dengan lurus sambil membuat ekspresi di wajah yang lucu. Dia seperti cemberut ya dek. Iya mbak, sungguh karunia Allah terbesar yang dititipkan di rahim Mbak Friska saat ini. Karena sebuah kehidupan berawal dari sini. Seperti ada sebuah meteor raksasa yang berlalu di depan mata. Namun sebentar lagi akan jatuh, menghujam tubuh dengan seketika. Di detik ini aku merasa tertegun sekaligus sakit secara bersamaan. Kulihat kembali layar monitor USG 4 dimensi yang ditunjuk Mira. Itukah benih yang kutitip di rahim Friska? Benih yang sudah berumur 4 bulan. Bagaimana bisa? Kenapa Friska tak pernah mengabariku akan hal ini? Mbak Friska sebelumnya sudah punya anak. Sebuah pertanyaan yang diajukan kembali oleh Mira membuatku terhenyak. Wajah Friska seketika menatapku, tapi aku justru memilih menunduk dengan degup-degup aneh di dada. Sudah, tapi umurnya tidak panjang. Innalillahi. Semoga kali ini bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan salih atau salihah ya mbak. Mau kita lihat jenis kelaminnya enggak? Mira menatapku tajam, hanya sekali lalu kembali menatap Friska. Boleh dek, gak usah, biar saja menjadi rahasia, potongku, menjaga Mira membaca jenis kelamin. Entah kenapa hati ini masih tak jelas. Takutkah, berbahagiakah, atau kecewa? 16 minggu. Bukankah aku sudah pernah mengatakan pada Friska bahwa hubungan kami hanya untuk senang-senang? Kayla adalah kecerobohan yang terlanjur ada. Aku tak pernah berharap Friska kembali hamil. Namun, kenapa dia biarkan hal ini terjadi? Wah, Mas Rian pengen jadi surprise. Ya sudah, tidak masalah. Apapun jenis kelamin, kita sebagai orang tua tetap harus bersyukur. Aku kembali menatap Mira. Dia kini kelihatan sangat santai. Bagaimana isi hatinya? Apakah dia membenciku karena tahu telah mengkhianati sahabatnya? Jadi begini Mbak dan Mas Rian. Kandungan mbaknya ini lemah. Saya memprediksi mbak mengalami inkompetensia serviks. Tanda umumnya sudah terlihat flek yang berulang, kram perut, dan beberapa hal lain. Saya akan resepkan penguat kandungan. Tapi 2 minggu lagi, mbak harus kembali untuk kita cek ulang bagaimana kondisi serviksnya. Pemeriksaan ini akan dilakukan sampai usia kehamilan 20 minggu. Jika kondisi serviks semakin lemah,
kita akan anjuran dilakukan ikat serviks demi mempertahankan sampai usia matang dan siap dilahirkan ke dunia ini. Jadi sementara waktu, Mbak Friska harus bed rest total. Aku hanya terhenyak. Sungguh bibir ini terasa keluh. Separah itukah kondisi Friska? Bagaimana Mbak? Apa penjelasan saya bisa dimengerti? Iya, tapi kenapa saya bisa mengalami inkompetensia serviks, Dek? Penyebabnya macam-macam. Bisa karena pernah mengalami persalinan prematur secara tiba-tiba, pernah menjalani biopsi atau operasi pada leher rahim, pernah mengalami keguguran pada trimester kedua, pernah mengalami cedera pada leher rahim akibat melahirkan atau kuret. Juga bisa karena mengalami kelainan serviks atau rahim sendiri. Friska terdiam tanpa kebingungan, dan di sini aku pun mengalami hal yang sama. Sungguh sebuah keadaan yang tidak biasa. Kasihan Friska. Saya tidak mengalami satu faktor apapun yang adik sebutkan itu. Semua itu hanya faktor yang ditinjau secara medis, Mbak. Tapi Allah tentu saja bisa membuat sesuatu tanpa ada sebab yang pasti. Tidak mengapa, kita bisa usahakan bersama-sama kok, agar kandungan Mbak tetap sehat dan selamat sampai waktunya. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Setelah selesai mengambil resep, aku dan Friska keluar dari ruangan itu. Kami berjalan menuju apotik untuk menebus obat. Perutku sakit, Mas. Sepertinya aku gak kuat jalan untuk pulang. Bantu aku, Mas. Aku menatapnya dengan lesu. Semua niat yang sudah terpatri dalam dada sepertinya harus kuubah. Aku tak mungkin tega membiarkan Friska berjuang sendirian. Perlu aku ambilkan kursi roda? Tanyaku lemah. Gak usah, pegangan aja, Mas. Menurunkan ego, akhirnya aku memegang tangan Friska dan membantunya berjalan hingga sampai ke tempat parkiran. Kamu bawa mobil? Aku gak bawa mobil, Mas. Tadi itu aku diantar Pak Suryo, tetangga samping rumah. Padahal dia genit banget. Tapi karena aku gak kuat bawa mobil sendiri, ya udah, biarpun sempat dia pegang-pegang, aku ikhlasin aja. Yang penting bayiku selamat. Dia menyentuhmu? Sudahlah, Mas, gak apa-apa. Cuma kayak dipeluk aja dikit. Waktu dia bantu aku naik ke mobilnya, aku menghela napas berat. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Sekarang aku antar kamu pulang. Ku bantu dia masuk ke dalam mobil, lalu diri duduk di balik kemudi. Kamu mau kemana, Mas? Udah rapi banget. Aku mau ke Purwokerto. Kamu benar ingin meninggalkanku, Mas? Tidakkah kamu merasa kasihan padaku, Mas? Aku butuh kamu, apalagi kondisiku sedang tidak baik. Kandunganku lemah. Kemungkinan aku tidak bisa bekerja beberapa waktu ini. Apa kamu tega membiarkanku melewati semuanya seorang diri? Perkataan Friska membuat tangan ini berhenti bergerak. Mas, cinta itu butuh pengorbanan. Aku menyatakan diri siap berkorban demi mempertahankan hubungan ini, sekalipun harus kehilangan pekerjaan. Sekarang kamunya gimana? Siap nggak berkorban demi buah hati kita ini? Tanya Friska, seraya mengusap perutnya. Ku pejamkan sejenak kedua mata. Bayang dua buah hati menari-nari di benak. Aa, Fatih dan Talita. Jika aku pertahankan hubunganku dengan Friska, maka aku akan kehilangan kedua buah hatiku, dan tentunya aku akan kehilangan Zaina.
Tapi meninggalkan Friska yang sedang tidak dalam keadaan baik pun hanya akan membuatku menyandang diri sebagai lelaki. Jad, aku pun sebenarnya lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan istri dan kedua anakku, Fris. Ucapku lemah. Kehilangan Zaina. Lalu aku, tak kusangka, Friska sangat kesal mendengar ucapanku itu. Tanpa aba-aba dia turun berlari dan berhenti di tengah jalan. Sebuah mobil dari sisi kanan yang melaju sangat cepat mengerem dengan kuat. Astaga, apa yang dia lakukan? Tak sampai hitungan detik aku turun dan menyambar tubuh Friska hingga kami tersungkur ke trotoar jalan. Woi, mau mati kau, jangan di sini. Gila kau, gerutu pengemudi mobil itu. Seraya kembali melanjutkan perjalanan. Wajah ini langsung tertuju pada Friska yang sudah banjir air mata. Tak bisa berkata apapun, aku membawanya dalam pelukan. Ya Tuhan, jikalau bisa mengulang waktu, aku ingin memperbaiki diriku, menahan nafsuku untuk tidak mendua. Sekarang semua sudah terjadi. Meninggalkan Friska yang labil hanya akan membuatku menjadi seorang pendosa seumur hidup. Aku tidak boleh sekeji itu. Bersambung.